Halo, selamat datang kembali di pembahasan kita. Halo. Hari ini, kita mau kupas satu pertanyaan spesifik nih, dari materi tentang disiplin agile atau DA. Oke, ini dia pertanyaannya. Disiplin agile, DA, adalah kerangka kerja pengambilan keputusan proses yang menggabungkan berbagai teknik agile. Nah, pertanyaannya, manakah dari prinsip-prinsip berikut yang bukan merupakan bagian dari DA? Pertanyaan jebakan bukan ini sering muncul ya. Harus teliti. Betul. Oke, ada 4 pilihan. Kita lihat satu persatu yuk. Boleh. Oke, pilihan A. Mengutamakan orang, mendata peran dan elemen organisasi di berbagai tingkatan. Gimana nih? Fokus ke orang kan emang agile banget. Iya, bener. Fokus ke manusianya itu sentral di Agile. Tapi kata mendata peran itu kedengarannya agak formal ya. Apa ini masih sejalan? Nah, itu dia. Mungkin bahasanya agak korporat ya, mendata peran. Tapi kalau kita lihat esensinya, memahami siapa aja yang terlibat, perannya apa, gimana interaksinya, itu kan penting buat kolaborasi. Oh, jadi konteksnya bisa jadi untuk mendukung interaksi tim itu ya? Betul. Jadi prinsip dasarnya, people first, itu sangat mungkin ada di DA. Implementasinya aja yang mungkin dijelaskan dengan cara yang lebih terstruktur gitu. Oke, oke, masuk akal. Lanjut ya ke pilihan B, berorientasi pembelajaran, mendorong peningkatan kolaboratif. Nah, ini rasanya agile sekali nih. Iya, ini jelas banget agile-nya. Selalu bicara soal iterasi, belajar terus, feedback, perbaikan bareng-bareng. Tepat. Semangat continuous improvement, apalagi yang sifatnya kolaboratif, itu jantungnya agile. Belajar dari pengalaman, data, umpan balik, terus adaptasi. Ini sangat-sangat sejalan. Sip. Sekarang kita ke C, promosi diri. Bekerja untuk meningkatkan brand pribadi. Gimana ya? Kok ini rasanya agak, beda arah gitu. Nah, Anda nangkap poin pentingnya. Bukannya agile itu soal tim ya? Transparansi, kerja bareng, bukan malah nonjolin diri sendiri. Persis. Agile itu kan menekankan transparansi, kolaborasi untuk tujuan bersama. Informasi, kemajuan, itu harusnya terbuka buat semua. Bukan buat dipoles jadi brand pribadi. Individu di dalam tim. Betul. Sementara kontribusi individu diakui, ya. Tapi kalau prinsipnya jadi promosi diri, itu bisa-bisa malah menghambat keterbukaan dan fokus pada tujuan tim tadi. Jadi, ini emang terasa kurang pas dengan filosofi Agile secara umum dan kemungkinan besar juga di E. Oke, cukup jelas yang C ini agak janggal. Sekarang terakhir pilihan D. Didorong tujuan. Menyesuaikan proses untuk mencapai hasil spesifik. Wah, ini kedengarannya bagus. Fleksibel, adaptif. Iya, ini justru salah satu kekuatan di E. Kemampuan untuk tailoring atau menyesuaikan proses. Maksudnya menyesuaikan gimana tuh? Jadi prosesnya nggak kaku, satu untuk semua. Tapi disesuaikan berdasarkan konteksnya. Misalnya tujuan proyeknya apa, timnya seberapa besar, risikonya gimana. Nah, pendekatannya bisa diadaptasi biar pas untuk mencapai hasil spesifik itu. Oh, jadi lebih fleksibel ya dibanding mungkin beberapa metode lain yang lebih rigid? Bisa dibilang begitu. Jadi prinsip didorong tujuan dan kemampuan adaptasi proses ini penting banget di DA. Oke, jadi setelah kita timbang-timbang semua pilihan nih, A, B, C, D, kayaknya yang paling jelas bukan bagian dari prinsip DA itu yang C ya, promosi diri. Saya setuju. Sangat setuju. Prinsip inti Agile, termasuk di DA, itu kan muternya di sekitar kolaborasi, servant leadership di tim, transparansi ke stakeholder, informasi ngalir bebas. Nah, promosi diri ini kayaknya malah bisa nyumbet aliran itu ya? Iya, cenderung kontraproduktif dengan semangat itu. Jadi, C ini jawaban yang paling kuat sebagai pengecualian. Oke, jadi kalau kita simpulkan secara singkat nih ya, intinya disiplin agile itu ya kayak agile pada umumnya, dasarnya tetap soal orang, soal belajar terus-menerus bareng-bareng, dan soal adaptasi biar tujuan tercapai. Betul. Yang mau, yaitu tadi, promosi diri. Persis. Dan memahami prinsip dasar ini penting banget. Bukan cuma buat jawab soal ya, tapi buat benar-benar ngerti kenapanya di balik praktek Agile. Kenapa sih kita kerja pakai cara ini? Nah, jawabannya sering balik ke prinsip-prinsip ini. Benar banget. Nah, sebagai penutup nih, mungkin ada sesuatu yang bisa Anda renungkan juga. Dalam kerjaan sehari-hari, seberapa sering sih Anda ngeliat ada semacam tarikan antara fokus ke sukses tim secara keseluruhan sama dorongan individu buat ya menonjolkan diri?
Pertanyaan menarik. Ini kan dinamika yang ada di mana-mana ya, bahkan mungkin di luar konteks agile secara formal. Mungkin di lingkungan Anda juga ada. Sesuatu buat dipikirkan lebih lanjut.